Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, khususnya di kalangan generasi Z. Sebelumnya, penilaian terhadap seseorang lebih banyak didasarkan pada penampilan fisik atau cara berbicara mereka secara langsung. Tapi sekarang, cara seseorang mengetik pesan juga dapat menjadi bahan penilaian sosial. Salah satu fenomena menarik yang muncul adalah penggunaan istilah typing ganteng dan typing cantik, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan gaya mengetikan seseorang yang dianggap menarik, sopan, atau menyenangkan pada saat membacanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi tertulis memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesan pertama di era digital ini. Dengan demikian, cara berkomunikasi melalui teks tidak lagi dianggap sebagai hal yang sepele. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Malvin Kevin Mahadika dengan NIM 03021182530032. Kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul penggunaan istilah typing ganteng dan typing cantik, berdasarkan penilaian sosial dan ketidaksesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasan, yaitu istilah tersebut banyak ditemukan dalam percakapan sehari-hari di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Menariknya, penilaian ganteng dan cantik ini tidak lagi merujuk pada wajah atau rupa dari seseorang, akan tetapi pemilihan kata, susunan kalimat, hingga cara menyampaikan pesannya. Media sosial menjadi ruang utama terbentuknya penilaian tersebut. Karena intensitas komunikasi yang tinggi, generasi Z cenderung menilai kepribadian seseorang melalui interaksi daring yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, gaya pengetikan menjadi identitas baru dalam komunikasi digital ini. Namun, di balik popularitas typing ganteng dan typing cantik, terdapat sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Gaya pengetikan yang dianggap menarik seringkali tidak sejalan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan singkatan berlebihan, bahasa gaul, serta struktur kalimat yang tidak baku justru dianggap sebagai daya tarik tersendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran norma kebahasaan di dunia komunikasi digital. Perubahan tersebut memunculkan perdebatan antara kebebasan berekspresi dan kepatuhan terhadap kaidah bahasa. Untuk lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu fenomena typing ganteng dan typing cantik membuktikan bahwa media sosial telah menciptakan standar penilaian sosial yang baru, yang mana kesan pertama sangat ditentukan oleh performa linguistik dalam komunikasi tertulis. Kesan pertama ini tidak hanya dibentuk oleh pertemuan fisik seseorang, tetapi juga interaksi teks di ruang digital. Generasi Z sebagai pengguna aktif menjadi pemeran utama dalam membentuk standar ini, karena mereka cenderung menilai kepribadian dan menarik tidaknya seseorang melalui interaksi daring. Mereka mengamati dan menilai seseorang dari bagaimana pesan teks itu disusun dan disampaikan. Dengan demikian, gaya mengetik berubah menjadi cermin kepribadian digital seseorang yang sangat berpengaruh dalam membangun relasi. Namun, standar menarik dalam fenomena ini seringkali bertolak belakang dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, mencerminkan adanya pergeseran norma kebahasaan. Gaya ketikan yang dianggap tren zaman sekarang itu biasanya pakai bahasa gaul, singkatan-singkatan yang tidak baku, dan kalimat dibuat santai seolah-olah seperti mereka sedang mengobrol biasa. Gaya seperti itu sering dipakai Gen Z di media sosial atau grup online. Penggunaan variasi bahasa yang tidak baku ini merupakan bentuk adaptasi dan kreativitas untuk mencapai efisiensi dan membangun kedekatan identitas kelompok. Kondisi ini menciptakan dikotomi antara bahasa dianggap efektif secara sosial dan bahasa benar secara formal. Akibatnya, terjadi pergeseran norma di mana bahasa percakapan informal mendominasi kanal komunikasi tertulis sehari-hari. Oleh karena itu, fenomena typing ganteng dan typing cantik bukanlah ancaman, melainkan sebuah evolusi wajar dalam komunikasi yang memprestasikan kompetensi komunikatif generasi digital. Bahasa Indonesia yang bukan baku tidak tergantikan konteks formal, akademis, dan profesional, menjamin kejelasan dan ketepatan berkomunikasi. Sementara itu, bahasa informal di media sosial berfungsi sebagai alat pembangun hubungan sosial dan identitas dalam komunikasi tertentu, sebagaimana fungsi sosial pada umumnya. Membedakan penggunaan bahasa di kedua ranah inilah yang perlu dikembangkan. Sebuah kecakapan yang dikenal sebagai kesadaran berbahasa. Dengan begitu, kita bisa menghargai kreativitas bahasa anak muda tanpa kehilangan fondasi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, dari pembahasan itu semua, kita lanjut ke bagian penutup. Pada pembagian penutup ini, berdasarkan pembahasan
Dari saya dapat disimpulkan bahwa istilah typing ganteng dan typing cantik adalah fenomena nyata dalam komunikasi digital generasi Z. Fenomena ini merupakan pergeseran besar dalam cara kita membentuk kesan pertama terhadap orang lain. Dari tatap muka langsung jadi interaksi melalui teks. Gaya mengetik, pemilihan kata, dan kesopanan dalam menyusun pesan sekarang menjadi alat untuk menilai kepribadian dalam menarik tidaknya seseorang. Media sosial telah menjadi panggung di mana identitas digital kita terus-menerus dinilai. Untuk menyikapi dinamika ini, yang paling penting adalah membangun kesadaran berbahasa konseptual. Kita perlu memahami bahwa bahasa yang digunakan untuk chatting dan teman tentu berbeda dengan bahasa untuk menulis karya ilmiah atau surat resmi. Kemampuan untuk menyesuaikan bahasa sesuai dengan situasi dan lawan bicara adalah sebuah keterampilan yang sangat berharga di era digital. Dengan demikian, kita dapat menghargai kreativitas bahasa di media sosial tanpa meninggalkan kaidah baku pada tempat-tempat yang memerlukannya. Secara keseluruhan, kajian tentang typing ganteng dan typing cantik memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang hubungan antara bahasa, teknologi, dan perilaku sosial.